Oke, kembali lagi bersama saya Asnawi di channel Asnawi Pandanwangi. Kita merasa terbebani dengan biaya listrik selama 1 bulan. Oke, tidak usah khawatir, tenang. Saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar kita itu hemat listrik selama 1 bulan. Namun sebelum lanjut videonya, buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kebetulan nonton channel saya, jangan lupa di like dan di subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, tip yang pertama adalah agar kita itu hemat listrik selama 1 bulan adalah mematikan lampu yang sudah tidak dipakai. Contoh, lampu kamar mandi, lampu kamar pada saat siang hari. Terus lampu-lampu sing kuning itu juga informasinya itu menyerap listrik yang banyak. Itu kalau sudah tidak dipakai langsung saja kita matikan. Walaupun memang konsumsi lampu dayanya itu tidak terlalu banyak, tapi kalau sedikit demi sedikit lama-lama juga jadi banyak. Di lampu yang pertama itu harus dimatikan di sini. Kemudian yang kedua adalah penggunaan alat-alat elektronik. Nah, seperti apa jenenge, kipas angin, kemudian setrika, pokoknya sembarang kali sing dayanya itu banyak. Kalau memang sudah tidak dipakai, langsung saja kita matikan. Kalau alat-alat elektronik tadi itu masih mancep nonggone stop kontak, langsung saja kita cabut dari stop kontaknya. Walaupun itu kayak hal sepele, tapi memang informasinya itu ada apa ya, kayak semacam listrik. Tapi lebih amannya kalau yang saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu langsung tak cabut, teman-teman. Emak saya yang di kampung ini masaknya aku pakai kompor. Kalau bahasanya aku adang, teman-teman. Jadi yang pertama nasine iku nonggone jero panci diumbah dhisik, mari ngono diumbah sampai resik, terus didang. Pukul kasusane apa didang. Setelah didang wis kurang lebih 10 menitan, terus menyiapkan panci sing kedua. Nonggone iku panci, terus atasnya itu apa kayak dandang apa bahasane. Nah, itu kemudian nasi niku mah dipindah nonggone panci sing kedua ngene dandang iku mau ditunggu sampai 30 menitan dengan api kecil. Iku wis menghemat biaya listrik. Jadi kita tidak usah pakai yang namanya magic comb, magic jar, wis gak usah. Oke, kemudian yang ketiga itu jangan menggunakan kode-kode rahasia untuk memasukkan nomor nonggone meteran kita, teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Mungkin kita itu ngerti, oh iki kode dari informasi toko ngene kene, akhirnya dicoba dimasuk nonggone meteran kita. Malah yang terjadi bukan semakin irit meterane, malah ruwet, rusak, akhirnya pedot listriknya. Malam hari sepoweteng rumah kita. Akibatnya kenapa? Soalnya kita itu salah memasukkan kode yang ada di meteran kita. Jadi itu hal yang sangat harus kita jauhi, jangan sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya agar kita hemat itu kewajaran dari listrik kita. Maksudnya kenapa? Jadi saya itu pernah pengalaman ngekos di salah satu tempat, dan tempat kos saya itu sebenarnya lek lampu itu cuma satu toh. Soalnya kosnya itu nang jero kamar ini, lampunya itu cuma satu tengah, dan sing nang jerone itu ya cuma apa ya, kipas. Terus gak terlalu banyak, dan normalnya itu saya habis antara di 20 sampai 30 ribu, tapi ternyata pada saat itu sampai di atas 100 atau 100 ribu. Akhirnya pada saat kaget bayar namanya PLN, loh kok sampai 100 ribu. Akhirnya saya mengajukan mengajukan komplain atau tanya, loh ini biasanya habisnya seperti ini, tapi kok sekarang seperti ini, kok banyak. Nah, akhirnya dari situ pihak PLN ngecek, oh ternyata ada yang error, ada yang seperti ini, dan alhamdulillahnya pada waktu itu sudah bisa kembali normal di angka 20 sampai 30 ribu dalam 1 bulan nih. Mungkin teman-teman yang nasi ngiran, loh kok ternyata ada yang bayarnya kok banyak. Nah, mungkin bisa ditanyakan nonggone pihak PLN-nya.
Kemudian tips yang harus kita lakukan itu ya berhati-hati, jangan sampai kita itu mengikuti sarane teman-teman atau tetangga atau siapa yang kejadiannya itu seperti di tempat saya. Ada orang usaha, buka usaha, dan biar ngakali listriknya itu tidak habis terlalu banyak, dia itu malah nyudet listrik yang ada di jalan raya. Ini jalan kampung gonku iki mau. Jadi disudet bunuh-bunuh gawe paku, mbok gawe opo, mesi opo kuno. Terus pakune mah disalurno nang gone usahane wong iku mau. Memang kalau di awal-awal 1 bulan 2 bulan koyo itu masih tidak ketahuan sama pihak PLN, tapi setelah dicek oleh pihak PLN bukan malah hemat biaya usahane iku mau, malah ketahuan PLN dan didenda teman-teman. Alah iki wis. Ya nek didendane sedikit ngono gak masalah. Dendane ya lumayan banyak. Sampai saya lihat iku omahe listriknya iku dipedot sama PLN yang ada di kampungku ini, akibat dari ulahnya kepingin hemat dengan cara nyudet listrik yang ada di jalan tempat depan rumah itu mau. Jadi hal-hal yang seperti itu ya jangan sampai kita lakukan, soalnya ya harapannya kita ini pingin hemat, pingin biayanya irit, tapi ternyata kita melakukan kecurangan, akhirnya biayanya tambah bengkak double dan imbasnya kemana-mana. Usaha ini gak jalan, listriknya no rumahnya mati, wis tambah banyak sekali masalah akibat nyudet listrik yang ada di jalan raya teman-teman. Oke, itu saja video dari saya, yaitu bagaimana caranya kita itu menghemat listrik dalam 1 bulan. Oke, hanya itu yang bisa saya berikan buat masa depan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.